Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, ada pertanyaan kepada saya. Apakah orang-orang yang mendirikan yayasan dapat mendapatkan honorarium atau gaji atau upah terkait dengan yayasan yang mereka dirikan? Karena biasanya yayasan menjadi salah satu bentuk badan hukum yang acap dipilih ketika ada beberapa orang yang mempunyai ide yang sama, kemudian sepakat mendirikan lembaga yang dapat mengakomodir kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat undang-undang ya, nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Nah, ini adalah undang-undang yang mengganti undang-undang yayasan sebelumnya. Di dalam pasal 5, teman-teman semua, itu disebutkan begini. Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, jadi tidak dapat dialihkan. Namun itu ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Pada ayat 2 dikatakan, pengecualian atas ketentuan sebagaimana maksud di atas dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan adalah A. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Nanti kita lihat pengertian terafiliasi itu apa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan. Ya, jadi boleh asalkan si pengurus yayasan tersebut bukanlah pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Dan pengurus yayasan tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, honorarium sebagaimana dimaksud pada di atas ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Nah, mari kita lihat di bagian penjelasan untuk mendapatkan apa yang dimaksud pada penjelasan ayat 5 di atas terkait contohnya masalah terafiliasi, kemudian terkait juga dengan istilah penuh begitu. Penjelasan ayat 5 ya, pasal 5 ayat 1. Di sini dikatakan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan itu bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Nah, tadi dikatakan ada pengecualian. Ya, siapa itu? Orang yang menjadi pengurus yayasan, bekerja secara penuh waktu dan tidak terafiliasi. Nah, apa maksud tidak terafiliasi ini adalah dia tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga baik secara horizontal maupun vertikal. Bisakah seorang pembina menjadikan anaknya sebagai ketua yayasan? Boleh-boleh saja. Tetapi si ketua yayasan yang merupakan pengurus tersebut, ya karena dia merupakan terafiliasi, maka dia tidak berhak atas yang namanya gaji atau upah atau honorarium. Berikutnya adalah secara langsung dan penuh.
dia bisa dapat jika dia bekerja secara langsung dan penuh. Apa maksudnya? Yaitu si pengurus itu melaksanakan tugas kepengurusan yayasan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan, bukan bekerja paruh waktu atau part time. Jadi balik lagi teman-teman semuanya, jika dia memiliki hubungan perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga baik secara horizontal atau vertikal, yang kedua juga dia melakukan pekerjaan itu ternyata bersifat paruh waktu, maka ketentuan pasal 5 ayat 2 yang mengatakan ada pengecualian pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium itu tidak berlaku pada yang bersangkutan. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan, boleh nggak sih sebenarnya pengurus yayasan itu dapat memperoleh honorarium, gaji, atau upah. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.